ASEAN akan ditingkatkan menjadi 75%. Selain ASN, para pelajar juga akan menjalankan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama KTT ASEAN berlangsung. Kebijakan WFH bagi ASN dan PJJ bagi pelajar adalah untuk mengurangi kemacetan selama penyelenggaraan KTT ASEAN dan juga untuk mengurangi polusi udara yang akhir-akhir ini melanda ibu kota DKI Jakarta. Namun untuk kebijakan WFH bagi swasta, Heru hanya bisa mengimbau dan menyerahkan kebijakan WFH pada pihak masing-masing. Di tanggal 4 sampai tanggal 7 September di sekitar venue-venue Jakarta Selatan, termasuk tempat tinggal, termasuk tempat meeting dan lain-lainnya sekitar GBK, sekolah PJJ, dan juga ditingkatkan work from home-nya di lokasi itu menjadi 75%. Karena kan namanya swasta itu macam-macam kegiatan ekonominya tidak bisa dilarang juga, tapi saya himbau untuk mengatur sendiri. Epidemiolog Diki Budiman menganjurkan warga untuk menggunakan masker di tengah ancaman polusi udara yang terjadi di Jabodetabek. Selain masker, menjaga imunitas tubuh juga penting, seperti mengonsumsi makanan bergizi dan banyak meminum air putih. Selain itu, warga juga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Nah, di tengah polusi yang saat ini cukup buruk di beberapa kota sebetulnya, ya tentu masker menjadi penting ya, karena bagaimanapun di antara polutan ya yang ada di dalam udara itu, yang ada di antara udara itulah yang akan membawa banyak patogen, bukan hanya polutan itu sendiri, tapi ya virus, ya bakteri yang bisa merugikan kita. Jadi kenakan masker, banyak minum, dan minimal tentu kita juga harus mengusahakan membatasi aktivitas di luar ketika kualitas udara memang buruk. Informasi menarik lainnya kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Yang seru menjelang Pilpres 2024, Saudara. Ada pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang memberi sinyal ada peluang menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Kami segera kembali.